jadi ketua OSIS tuh malu kalau misalnya nggak aktif gitu. Di tempat kakak ada rencananya nggak? Pemuda jangan ke kota lah, gitu kan. Kita manfaatin sumber daya yang ada. Tersalurkanlah sebuah kepemimpinan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Manusia Tunas Kelapa dan dengan tema ngeduprak. Ngerumpiin dunia pramuka. Oke, kali ini kita kita ngedatengin narasumber luar biasa, salah satu pemuda luar biasa dari desanya tempatnya di Tasikmalaya. Siapa narasumbernya? Nantikan kedatangannya. Oke, narasumbernya namanya Kak Bayu. Iya. Gimana Kak? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, sehat. Oke, Kak Bayu ini salah satu pemuda desa dari desa apa Kak? Tepatnya sih Kampung Cibaheud, Desa Lengkong Jaya, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Oke, kemarin kita nih udah bareng 2 hari ini kan? Iya. Kita sama para pandu negeri dari tim ngeduprak juga, udah banyak ngelewatin hal yang bareng. Iya. Saya lihat kita ini kan dipandu sama kakak nih. Iya. Yang saya amati dari jauh, kakak yang mandu kita di desa ini selama 2 hari sampai besok. Bakal ada apa sih Kak di desa ini? Kita lagi ngapain? Oh, oke. Baik, saya juga mungkin banyak juga berterima kasih kepada sang pandu negeri ya, Kak Pandu, yang telah senantiasa berkontribusi demi kemajuan Kampung Cibaheud khususnya, demi adanya sebuah konsep ataupun objek wisata gitu kan. Untuk apa? Ya mungkin tujuannya itu untuk masyarakat lagi gitu kan. Kayak gitu sih yang lebih singkatnya gitu. Oke, kemarin saya lihat kakak juga ngisi materi di pemuda sini, dari tokoh sini juga. Itu yang dibicarain tentang manajemen organisasi. Iya. Saya mau nanya dulu background kakak nih. Oh iya. Asalnya sebenarnya kayak gimana sih Kak awalnya? Background latar belakang dari sekolah atau gimana? Ya, dari sekolah sampai pramukanya di mana? Siap. Oke, background saya dididik di pramuka itu dari SD, SMP sampai SMA. Nah, di situ saya menjalani proses pendidikan dan juga pembinaan dari kakak-kakak pramuka yang ada di ambalannya masing-masing ataupun yang di gugus depannya masing-masing gitu kan. Nah, di situ saya alhamdulillah banyak sebuah pelajaran gitu, proses dari SD, SMP hingga tingkat ambalan SMA gitu kan. Nah, di situ saya dididik untuk menjadi sebuah karakter gitu kan, karakter seorang jiwa pramuka yang mana kedepannya itu akan menjadi sebuah kepanduan gitu kan, kepanduan bagi negeri kita, itu negara Indonesia gitu ya, khususnya kita untuk bisa mengabdi di Kampung Cibaheud, nah gitu. Dan juga mengenai latar belakang kenapa saya bisa hadir gitu kan, ataupun bisa menyampaikan sebuah materi tentang manajemen organisasi, karena jujur saja saya juga aktif juga di organisasi dulu. SMP itu saya menjabat sebagai ketua OSIS juga. Nah, di situ kan udah ada latar belakang organisasi ya. Jadi gitu kita kan. sama ya. Gitu. Nah, sama saya juga alumni ketua OSIS. Gitu kan, ketua OSIS. Udah gitu ya aktif juga tuh di pramuka, karena kan kalau misalnya jadi ketua OSIS tuh malu kalau misalnya nggak aktif gitu kan. Dan di situ tuh malu kalau misalnya nggak aktif kayak gitu. Ya udah saya ikut pramuka, difokusin dan juga di OSIS-nya juga gitu kan. Nah, di situ saya mendapat sebuah pembelajaran kepemimpinan itu dari pramuka tersebut gitu kan. Karena dari pramuka tersalurkanlah sebuah kepemimpinan di OSIS tersebut gitu kan. Nah, udah gitu proses berjalan lanjut, naik lagi ke SMA. SMA saya lebih intens lagi gitu kan di pramuka. Ya udah saya ikut pramuka sampai ikut kayak
satuan karya gitu kan, Saka. Saya dulu pernah ikut di Saka Wana Bakti juga gitu. Namun ya nggak terlalu itu, tapi di situ saya mendapat tempaan kepemimpinan gitu kan, latar belakang tentang totalitas dan juga solidnya sebuah organisasi itu dari situ. Dari situ ada di latar belakang. Nah udah gitu saya juga karena di SMA aktif juga, saya ngambil alih di MPK gitu kan, pengen tahu ini secara detailnya gimana nih organisasi gitu kan, pengen tahu gitu kan ya. Dari OSIS saya dari SMP di OSIS, terus SMA di MPK. Saya lebih tertarik lagi tuh tentang organisasi gitu kan. Ya udah, saya sekarang ngambil jurusan manajemen jurusan manajemen kayak gitu. Di kuliah. Di kuliahan, ya gitu. Kuliah di mana, Kak? Saya kuliah di Unpam, Pamulang. Oh, Unpam. Iya. Berarti dekat sebenarnya ya sama kita. Kita main jauh-jauh nih ke Tasik. Orang Tasik kuliahnya di Unpam. Iya, sebenarnya gitu yang menjadi saya lari ke Unpam itu karena mungkin bisa saya ceritakan sedikit dulu ya. Jadi ceritanya itu saya lulus SMA, itu saya dulu sama orang tua tuh, kamu harus kuliah. Oke, saya kuliah. Nah, di situ saya terambisi untuk bisa ngambil pengen SNMPTN, SBMPTN gitu kan. Pengen masuk jalur itu gitu kan. Cuman karena ya mungkin takdirnya belum ini, ya udah deh. Di situ saya gagal. Ya udah saya daftar mandiri. Ternyata biayanya lumayan juga karena kan gitu kan. Karena saya pengen ngambil yang jalur itu tuh, ya pengen ada keringan biaya gitu kan. Ya udah gitu orang tua nggak sanggup tuh dari awalnya. Ya udah gitu saya kerja. Saya lari ke Depok. Nah, lari ke Depok, saya ikut kerja sama saudara juga. Alhamdulillah sampai setahun gitu kan. Kerja beberapa 5 bulan pas kerja tuh saya dapat informasi, karena kan Depok sama Tangerang itu perbatasan kan, dekat gitu kan. Ada teman saya juga yang kerja sambil kuliah. Ya udah saya ngambil di Universitas Pamulang itu, ngambil jurusan manajemen kayak gitu. Kalau di tingkat kuliah sendiri di universitas, di tempat kakak ada rencananya nggak? Gimana? Oh iya, untuk masalah kepermukaan yang ada di Unpam itu saya belum mengenal lebih detailnya lagi, karena saya di Pamulang itu ngambil reguler B yang karyawan malam, jadi saya nggak terfokus ke pramukanya. Nah, tetapi jiwa pramuka saya sangat terini gitu kan, karena dari pembina pramuka dulu tuh ya kamu itu harus jadi jiwa pramuka meskipun nggak ikut ke pramukaan gitu kan. Kita ngomongin balik lagi ke desa ini, Kak. Kan tadi kita udah ngelakuin banyak hal. Iya. Tanggapan kakak terhadap orang-orang seperti kita nih, yang ibaratnya punya pengimplementasian ke pramuka, itu seperti apa, Kak? Maksudnya gimana pengimplementasian? Tanggapan kakak terhadap kami nih yang kesini itu seperti apa? Tanggapan saya gitu kan ke para pandu negeri gitu kan atas kontribusinya. Memang karena di amanat di kepramukaan itu ya kita harus seperti ini. Jangan sampai pramuka itu hanya sebatas ngisi SKK-nya doang gitu kan. Bina diri, bina ini tuh cuman sebatas hanya tahu doang, tapi ya kita harus terjun ke masyarakatnya. Harus diimplementasikannya seperti ini. Apalagi dengan konsep yang terkonsep gitu, sistematis, terencana dan juga tergambarkan gitu kan, sehingga masuk ke masyarakat, lingkup masyarakat, dan masyarakat juga menerima dengan konsep tersebut. Tinggal kalau misalnya udah ada gambaran tersebut ya masyarakat juga welcome gitu kan. Kenapa ayo gitu kan kalau misalnya. Terus ini Kak, tentang manajemen organisasi. Dari 2 hari ini kita kan yang menyusun acara kita, waktu ataupun apa itu yang saya lihat sih kakak yang selalu ngasih tahu kita. Hari ini kita begini, besoknya seperti apa. Berarti kan manajemen organisasi kita kakak yang nentuin dan kakak yang mengatur. Saya acungin jempol buat itu, karena terstruktur utamanya dan sumbernya jelas, alur kita jelas.
bagaimana sih Kak caranya ngebangun manajemen organisasi yang baik atau manajemen waktu yang baik? Ya, kembali lagi mungkin ke perihal didikan tadi ya dari pramuka tersebut. Memang karena mungkin perlu kita ketahui ya, pramuka itu kan banyak kegiatan di luar. Ya, banyak kegiatan di outdoor. Pasti kan tentang random acara itu harus benar-benar terkonsep gitu kan, dari mulai A sampai Z itu kita harus ngapain gitu kan. Jangan sampai kita ada acara ya udah acara doang gitu kan, tanpa jadwal ini berapa jam, waktu ini berapa menit gitu kan. Dan itu saya ngambil dari situ. Nah, dari situ saya implementasikan ke sini gitu kan. Oh, waktu ini nih kayaknya bagusnya untuk acara ini gitu kan. Pas ke hari berikutnya acaranya kayak gini. Nah, itu udah mungkin udah mendarah daging bagi saya juga, karena perlu diketahui juga untuk mengatur acara ini saya bukan hanya mengatur organisasi ini semua. Jujur saja saya diri sendiri juga diatur, di manage gitu kan. Waktu saya tidur harus jam berapa, makan harus jam berapa, dan itu harus benar-benar teratur gitu kan. Kayak gitu sih. Kalau misalnya tanggapan Kak kan sebagai orang sini ya, yang ngebantu tim para pandu, Kak Pandu dan teman-teman, tanggapan orang di sekitar sini seperti apa sih Kak dengan kehadiran orang-orang seperti kita? Tanggapan orang-orang gitu kan dengan acara kegiatan ini sangat mendukung sekali, apalagi mengapresiasi juga, sangat welcome juga gitu kan atas kehadiran para pandu negeri ini gitu kan. Karena apa? Karena kita butuh sosok orang-orang seperti ini gitu. Karena apa? Karena kita udah jelas tujuannya untuk apa gitu kan, terus niatnya juga untuk apa gitu kan. Ya tanggapan mereka ya ayo kita siap tenaganya, dan mungkin kakak-kakak para pandu negeri itu siap berbagi ilmunya dan juga konsepnya gitu kan. Sehingga ya tanggapan mereka, oh ini luar biasa sekali. Kalau misalnya dibayar berapa tuh? Gitu kan. Kalau dibayar berapa tuh kayak gitu. Oke, berarti sebenarnya yang saya tanggap nih dari pembicaraan kita, pramuka tuh nggak cuma apa yang biasa dilakuin di sekolah ya. Implementasi ke masyarakatnya harus benar ada dan terstruktur, dan itu nggak bisa dilakuin sama satu orang. Jadi banyak keterlibatan berbagai macam segmen unsur di dalamnya. Dari kami, dari masyarakat dan lain sebagainya. Harapan Kakak buat kedepannya tentang desa ini atau tentang kita, tentang para pandu atau tim Ngeduprak sendiri seperti apa Kak? Harapan saya bagi kita semuanya gitu kan, yang senantiasa hadir dalam acara ini harus benar-benar ada berkelanjutannya. Jangan sampai di waktu ini saja gitu kan, kita udah deh waktu ini aja gitu. Ini harus berkelanjutan, karena banyak desa-desa yang lainnya yang pengen seperti ini gitu kan. Karena kalau tidak sama kita, ya kan sama siapa lagi gitu kan. Ya kita aja yang masih hidup, yang ingin benar-benar hidup punya arti gitu kan bagi sesama gitu kan. Menurut Kakak lagi tentang segala sesuatu di sini, di desa ini, ketika nanti ini mulai kita garap dan mulai digarap dan mulai dibangun, harapannya semoga ini nih seperti apa sih Kak ke depannya, manajemennya atau desa sendiri ketika sudah terbentuk gitu kan. Ya, harapannya sih udah jelas banget gitu kan, karena kita ingin para masyarakat dan pemuda yang lainnya itu punya keahlian khusus. Maksud keahlian khusus tuh gini, pemuda jangan ke kota lah, gitu kan. Kita manfaatin sumber daya yang ada, gitu. Karena apa? Karena kita mampu loh mengelola yang ada di sini. Iya sih, gitu benar. Yang saya lihat juga gitu sih. Kita harus mengubah perspektif tentang wah kalau kita mau sukses kita harus ke kota. Itu kayaknya nggak gitu. Buktinya kami yang pengen sukses kami ke desa. Gitu.
di desa juga bisa gitu Iya. ya maksudnya. Dan juga perlu diimbangin juga yang di kota kita bukannya menjelek-jelekan yang udah di kota. Nggak apa-apa, mereka di kota aja. Karena apa? Karena kita butuh mata-mata yang ada di kota gitu kan. Mulai dari harga gitu kan. Contoh misalnya harga misalnya komoditi tentang beras atau sayuran apa, kita kan perlu di harga di pasaran berapa sih? Nah, di sini kok harganya gini. Nah, kita kan perlu apa ya? Adanya sebuah manajemen apa ini? Aliran keuangan itu harga yang di sana itu harus jangan sampai petani itu digenjot gitu terus tentang harga gitu kan. Kayak gitu ya, mungkin untuk mengimbangin gitu kan, nggak apa-apa mungkin sebagian di kota, sebagian juga di kampung gitu kan, tapi dengan syarat ya mereka tidak melupakan kampungnya tersendiri kayak gitu ya. Mungkin kayak saya juga gitu kan, saya merantau ke Depok itu bukan hanya pindah tempat tidur atau apa ya apa namanya, raga saya ada di rantauan, tapi pikiran saya gimana nih caranya untuk bisa senantiasa berbagi untuk kampung sendiri gitu kan. Ya mungkin saya bekerja di belakang layar gitu, tapi dengan koordinasi yang ada di kampung gitu kan. Untuk teman-teman Kak, di yang nonton nih, apa pesan-pesan yang bakal Kakak sampein, mau Kakak sampein ataupun harapannya ke depannya bagi para pandu untuk pramuka yang lain. Oke. Terus untuk desa Kakak, Siap. untuk kampung Kakak, apa nih kesan atau pesannya yang mau disampaikan? Oke, pesannya saya mungkin terutama ke anak pramuka gitu kan, karena kita image-nya itu pramuka gitu kan. Untuk semuanya yang jiwa pramuka, anak-anak pramuka yang ada di seluruh Indonesia gitu kan, ayolah kita mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri untuk bisa berbagi, untuk bisa bekerja yang berarti gitu kan. Jujur saja mungkin kakak-kakak semua gitu kan punya skill masing-masing gitu kan, tapi jangan sampai kita melupakan tanah kelahiran, itu aja sih. Jangan melupakan tanah kelahiran. Yuk kita bangun tanah kelahiran kita. Nah, itu kan. Terus harapannya ya pramuka itu banyak harapan untuk Indonesia. Karena apa? Karena tolak punggungnya suatu bangsa ini ya ditentukan oleh anak-anak pramuka gitu. Karena kan di Dasar Dharma dan juga Trisatya itu udah tertera gitu kan. Ya tinggal kita melaksanakannya aja. Gitu. Jadi mungkin kita udah ngobrol ke mana aja. Makasih atas ilmu yang telah disampaikan. Jadi kesimpulannya hari ini pramuka tuh nggak cuma sekedar adu skill di perlombaan, tapi harus ada implementasinya di masyarakat. Ketika kalian cuman belajar tapi nggak ada aksi, ya apalah artinya dari pembelajaran tersebut. Segini aja Kak. Siap. Pembelajaran kita hari ini. Makasih atas pembicaraan kita. Siap. Di lain kesempatan semoga kita ketemu lagi. Oke, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.